Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati segenap kepala sekolah dari tingkat MI sampai MA Mangbaul Hasan, yang saya hormati segenap dewan guru dari tingkat MI, MTS dan MA Mangbaul Hasan, serta tak lupa pula anak-anakku sekalian, siswa dan siswi dari tingkat MI, MTS Mangbaul Hasan dan MA Mangbaul Hasan yang sangat saya cinta sayangi. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan rahmatnya kita semua bisa berkumpul di sini, di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah, mengadakan upacara Hari Santri bersama. Mudah-mudahan upacara ini membawa hikmah dan manfaat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Sholawat serta salam marilah sama-sama kita haturkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan terutusnya beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam ilmiah dengan hadirnya cahaya Islam di hati kita. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, setiap tanggal 22 Oktober sekarang diperingati sebagai Hari Santri. Kenapa demikian? Kalian harus paham dan mengerti. Tolong yang MI jangan rame ya, yang MI jangan rame. Kita harus paham dan mengerti, pada waktu itu Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Selang beberapa waktu kemudian, negara Belanda dan sekutu datang lagi ke Indonesia untuk menjajah Indonesia pada waktu itu. Indonesia, terutama Bung Karno pada waktu itu kebingungan, karena Indonesia pada waktu itu masih lelah, masih payah baru menang. Apa yang harus dilakukan? Persediaan senjata pun sudah habis dan tinggal seadanya. Karenanya pada waktu itu Bung Karno mengutus utusannya untuk datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan matur kepada beliau mengenai solusi dengan sebuah masalah ini. Akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengumpulkan seluruh ulama se-Jawa dan se-Madura pada waktu itu untuk beristikharah bersama-sama mencari petunjuk kepada Allah dan musyawarah bersama, dan akhirnya pada tanggal 22 Oktober lahirlah resolusi jihad yang isinya setiap warga negara wajib membela tanah air sebagaimana wajibnya melaksanakan sholat. Dengan adanya resolusi jihad pada waktu itu, akhirnya seluruh jiwa masyarakat, utamanya para ulama dan santri, akhirnya jiwanya terbakar untuk membela tanah air pada waktu itu. Dan akhirnya berperanglah melawan Belanda dan sekutu pada waktu itu. Dan pada tanggal 10 November akhirnya Jenderal terbaik Malabi mati di tangan santri Tebu
ireng yang namanya harum pada waktu itu. Dan jadilah di Surabaya pada waktu itu, dan jadilah Surabaya itu sebagai kota pahlawan yang kita kenal sampai saat ini. Itulah cerita yang terjadi pada tanggal 22 Oktober 1945. Karenanya anak-anakku sekalian, kita alhamdulillah sudah merdeka. Sekarang kita harus mempertahankan kemerdekaan itu dan mengisinya dengan hal-hal yang positif, utamanya kalian, karena masa depan bangsa ada pada diri kalian yang sekarang masih menuntut ilmu. Tanamkan dalam jiwa kita karakter seorang santri, yaitu tegas dalam membela kebenaran, namun tetap santun dan penuh ketawaduan. Itulah jiwa seorang santri. Marilah kita isi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, dimulai dari diri kita sendiri, utamanya di lingkungan kita sendiri, Membaul Hasan, supaya jiwa-jiwa pejuang tetap ada dalam diri kita, utamanya kita merdeka melawan diri kita sendiri, sehingga kita tidak terjajah oleh diri sendiri, oleh kemalasan diri sendiri, oleh ketidakmampuan diri sendiri, yang akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa karena kita tidak bisa melawan diri sendiri. Anak-anakku sekalian yang saya cinta sayangi, tentunya dengan adanya momen ini, kedepannya harapan kita semua dari Dewan Guru, kita akan menjadi siswa, menjadi santri yang lebih baik lagi. Sebagaimana jargonnya pesantren, al-muhafadu ala jadidil salih wal ahdu ala jadidil aslah. Mempertahankan hal-hal yang baik dan mengambil hal-hal yang baru yang jauh lebih baik. Itulah jargon pesantren. Pesantren akan tetap dengan prinsipnya li'i'la'i kalimatillah. Dan yang berikutnya adalah tafaqquh fiddin. Dan pesantren akan tetap menjadi garda terdepan dalam hal moral untuk menjaga Indonesia dan NKRI. Karena itu Islam adalah agama yang sangat luas. Rasulullah mengajarkan kita tidak hanya beribadah kepada Allah, tapi Rasulullah mengajarkan kita bagaimana cara kita membela bangsa dan tanah air, dan bagaimana cara kita bersikap kepada sesama hambanya Allah. Dan itu semua ada pada diri santri, karakter dalam diri santri yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Rasulullah diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Suatu ketika Rasulullah sedang berdakwah pada waktu itu, datanglah seorang yang miskin dan pakaiannya lusuh, mungkin orangnya juga tidak mandi atau tidak, yang diceritakan seperti itu. Lantas dia hadir ke majelis Rasulullah dan duduk di dekatnya orang kaya. Orang kaya yang ada di dekatnya langsung dia geser, ketahuan ada orang miskin duduk di dekatnya. Langsung jubahnya dia ambil seperti ini supaya tidak menyentuh kepada orang itu. Lantas Rasulullah ketika waktu itu sedang berdakwah langsung marah beliau dan muka beliau merah. Apa yang kamu lakukan pada orang itu? Dia bersalah apa kepada kamu sehingga kamu berbuat seperti itu? Kata Rasulullah. Lantas orang kaya tadi berkata, mohon maaf ya Rasulullah kalau saya berbuat salah. Kenapa kamu berbuat seperti itu? Apa dengan kamu duduk dengan orang miskin? Apa harta kamu akan pindah kepada orang miskin itu? Kenapa kamu sebegitunya bencinya duduk dengan orang miskin? Kata Rasulullah. Akhirnya dia meminta maaf lagi kepada Rasulullah dan dia berkata, maafkan saya ya Rasulullah. Untuk menebus kesalahan saya akan saya berikan harta saya separuh kepada orang miskin yang duduk dekat saya.
Lantas ditanyakan oleh Rasulullah, wahai si fulan, untuk meminta maaf dari orang yang telah duduk di dekatmu, dari orang kaya tadi, dia ingin meminta maaf kepadamu, memberikan separuh hartanya kepadamu. Lantas apa kata si miskin? Tidak ya Rasulullah, saya tidak mau hartanya orang kaya tadi. Kenapa kamu tidak mau? Karena saya tidak mau kesombongannya pindah kepada saya. Itu kata orang miskin tadi. Dari situlah Rasulullah memberikan contoh dan tauladan kepada kita bahwa kita tidak boleh membeda-bedakan siapapun. Jangan menganggap diri kita lebih baik, tapi tanamkan dalam diri kita santun dan rendah hati, tawaduk kepada siapapun. Karena orang yang mulia di hadapan Allah adalah orang yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Anak-anak sekalian, mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan tidak berkenan. Saya mohon maaf. Aku qauli hada wa astaghfirullah li wa lakum billahi fi sabilil haqq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.